Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Tentunya bicara mengenai pemeliharaan sungai dalam pandangan Islam ini sendiri, banyak hal yang dapat kita soroti ternyata. Walaupun terlihat sederhana, namun ternyata menjadi fokus utama di dalam pandangan Islam. Tadi sudah disebutkan di ilmu fikih itu sendiri, bab pertama yang kemudian juga menjadi pembahasan adalah at-taharah. Dan salah satu yang mendukung untuk at-taharah atau menyucikan diri itu sendiri adalah air. Nah, air ini sendiri kan bisa kita dapatkan banyak jenisnya, dan di sana pun juga sudah dibahas begitu. Ada air yang ada yang air yang dapat mensucikan, ada air yang haram untuk digunakan ketika untuk bersuci dan lain sebagainya. Kalau kita bicara mengenai tadi satu hadis Rasulullah untuk melarang umatnya ketika buang air di kondisi air yang tidak mengalir begitu. Bagaimana sebenarnya bicara kalau kita kaitkan dengan sungai. Saat ini aktivitas sungai terutama untuk warga Kalimantan Selatan, dan kadang ini juga menjadi seperti dua sisi mata pedang, di mana kadang turis mancanegara ini mengatakan sebagai kearifan lokal, tapi juga dijadikan sebagai salah satu budaya yang sebenarnya mencemari lingkungan akan sungai itu sendiri. Bagaimana tanggapannya mengenai hal ini, Pak Imam? Iya, salah satu problem yang sampai ini menjadi masalah pemerintah kabupaten ya, terutama daerahnya yang dilalui sungai. Itu adalah masalah jamban ya. Nah, bagaimana pola kehidupan masyarakat kita yang terbiasanya itu ya mandi cuci kemudian kakusnya itu dilakukan di sungai. Nah, ini jadi problem. Kenapa? Karena dalam penelitian itu ternyata sumber pencemaran itu salah satunya dari situ, selain dari limbah tambang, limbah industri gitu ya. Nah, ada yang menarik begini, mayoritas penduduk kita ini Muslim. Nah, di dalam Islam sudah sedemikian rupa diatur. Ada yang namanya konsep Ihyaul Mawat atau menghidupkan ladang. Ada konsep hima atau konservasi hutan lindung ya, hutan alam. Kalau hima itu padang rumput gitu ya, dalam zaman Rasulullah. Ada lagi namanya konsep harimun nahri, yaitu kawasan terlarang, termasuk sepadan sungai itu. Badan sungai itu tidak boleh ada bangunan. Harusnya tidak boleh. Itu sudah diatur itu. Kenapa? Karena itu milik sosial banyak itu digunakan. Jadi semestinya sepanjang badan sungai itu tidak ada bangunan di situ, karena itu akan berpotensi menimbulkan pencemaran. Tapi kan kenyataannya, nah, di daerah kita, di Indonesia lah saya secara umum, ibaratnya kalau kita bicara mengenai sungai, banyak sekali provinsi yang kemudian juga sudah dari dahulu kala untuk kemudian pembangunan rumah-rumah tersebut, bahkan tadi kebiasaannya yang pintu depan itu di bagian sungai, kemudian saat ini karena sudah ada tersedianya jalan dataran, kini sudah berubah dan menjadi dapur akhirnya. Betul. Bagaimana akhirnya dengan tanggapan hal ini? Ya, ini permasalahan itu sahabat, tapi berkaitan dengan etos ya, atau budaya masyarakat kita. Itu bisa dirubah, bisa diubah ya. Ataupun juga misalnya tetap terjadi seperti itu, maka saya pernah lihat di daerah Kabupaten Martapura ya. Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar, maaf. Nah, itu oleh dinas tempat ya. Itu dibuatkan namanya jamban terapung, yang septic tanknya itu dibuat secara khusus sehingga kotorannya itu tidak nyemplung ke sungai. Oke. Ini kan suatu terobosan begitu ya. Berpikir artinya satu sisi kebiasaan buang air dijalankan, tetapi bagaimana caranya kotoran itu tidak mencemari sungai. Baik. Nah, ini kan seperti itu. Nah, artinya juga hal tersebut perlu sekali lagi dukungan pemerintah secara penuh, Pak ya, di luar dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kita bicara mengenai kebiasaan, memang sesuatu hal yang sulit untuk dirubah, apalagi sudah ibaratnya turun-temurun dari dahulu hingga saat ini. Kalau masyarakat untuk diimbau menggunakan toilet itu sendiri, Pak, toilet yang memang di luar dari
penggunaan sungai itu sendiri, bagaimana tanggapannya? Apakah memang itu yang disarankan atau seperti apa dalam pandangan Islam? Yang paling penting adalah bagaimana kiat kita agar sungai tidak tercemar oleh seluruh aktivitas manusia. Itu yang paling penting. Baik. Sehingga sungai itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Tidak hanya sebagai media atau tempat transportasi ya, di mana di situ kapal bisa berlalu gitu ya, orang melakukan perniagaan, tapi juga bahkan menjadi sumber mata air minum. Nah, dulu di tahun, saya masih ingat dulu ya, waktu saya kecil ya, di tahun 80-an itu, air di kampung saya itu jernih. Sampai-sampai ikan bisa dilihat. Baik. Saking jernihnya. Dan itu di daerah mana pada saat itu? Gambut, daerah Gambut. Di daerah Gambut ya. Itu masih jernih, saya mandi di situ. Bahkan penduduk di situ mengambil air sungai itu sebagai air minumnya. Untuk direbus dan dinikmati bersama oleh keluarga. Tidak masalah. Tapi saat ini udah keruh. Wah, luar biasa. Nggak bisa saya mandi di situ. Malah jadi farid kadang Pak ya. Nggak, lebar sungai tetap, tapi airnya sudah kuning, coklat gitu ya. Ikan pun nggak terlihat lagi. Nggak tahu lari kemana atau mati begitu ya. Jadi itu kondisinya seperti itu. Jadi kita mengimpikan, ya, mudah-mudahan tidak hanya mimpi. Suatu saat sungai-sungai di Banjarmasin ini dia pulih begitu. Tidak hanya ibaratnya direstorasi untuk sungai kembali hidup kembali dan dengan jumlah yang begitu banyak, tapi juga kualitasnya itu tadi. Betul, Pak. Ya paling penting itu kualitas. Kalau dia fungsi dari sebagai bahan baku air minum, tentu kualitas air sungainya. Kalau dia ditinjau dari segi fungsi transportasinya, maka bagaimana kenyamanan atau keamanan dari kapal-kapal yang melintas di atasnya. Ya, tapi kalau kita bicara mengenai proses perubahan regulasi dari pemerintah itu sendiri, kan ini intinya perlu waktu dan perlu lintas sektor Pak ya, untuk kemudian bisa memperbaiki ini semua, tidak hanya mungkin untuk pemerintah Kota Banjarmasin, namun juga untuk 12 kabupaten kota lainnya, terkhusus di Kalimantan Selatan. Tapi terlepas dari itu semua, kita sebagai umat muslim, apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk kemudian menjaga lingkungan kita, minimal dari lingkungan kecil, dari rumah kita? Apakah memang aktivitas mencuci, kemudian juga aktivitas buang air dan mandi saat ini di area sungai dalam pandangan Islam, apakah memang disarankan sebenarnya atau tidak? Jadi ada satu pemahaman masyarakat kita ya. Tadi saya sebut ada hadis larangan bahwa kita dilarang buang air di tempat yang tidak mengalir. Ya. Itu kalau logikanya di tempat mengalir boleh. Nah, ini ada satu pemahaman sebenarnya sekelompok masyarakat kita ketika memahami hadis ini, karena notabene sungai itu adalah air yang mengalir, bukan air yang tidak mengalir. Nah, ada yang berpikir begitu, artinya boleh saja dia buang air sementara airnya mengalir, boleh saja dia mandi cuci sementara airnya mengalir. Nah, yang cuma permasalahan adalah kondisi sungai kita ya tidak lagi seperti dulu yang mampu barangkali Anda petik. Dulu saya waktu ikut kongres sungai ketiga ya, waktu itu dihadiri oleh Profesor Lambut ya. Beliau menjelaskan bahwa sungai kita ini seperti tidak berdaya lagi untuk menetralisir racun-racun yang di dalamnya, termasuk kotoran manusia ini. Nah, ini akibat ada penurunan kadar oksigennya, akibat tingginya kadar logamnya, sehingga fungsi tawar, nama air tawar itu kan begitu ya, tawarnya tidak mampu lagi, sehingga sampai saat ini menurut catatan itu saya baca di pemberitaan ya, dari Dinas Lingkungan Hidup baik tingkat kota maupun kabupaten itu hampir seluruh sungai di Kalimantan Selatan ini tercemar, mulai dari pencemaran ringan, sedang sampai berat, dan tidak layak konsumsi. Rata-rata karena aktivitas masyarakat itu. Iya, betul. Selain di luar dari limbah perusahaan dan lain sebagainya. Ya, sebagiannya begitu ya. Jadi sekarang ini kandungan air sungai ini
bakteri E. coli-nya tinggi, sehingga kalau orang minum bisa diare dan sebagainya. Itu penyakit yang lainnya. Kalau kita bicara mengenai aktivitas pada saat masyarakat untuk kemudian juga melakukan bersuci tadi Pak ya, nanti kita akan bahas bersama karena kebanyakan dari kita masih banyak yang berwudu di sungai, sedangkan di sebelahnya kadang ada aja orang yang kemudian juga buang air begitu, dan bahkan kadang juga ada beberapa cerita yang kadang mohon maaf kotoran tersebut lewat pada saat kita berwudu. Nah, bagaimana hukumnya kalau kita berwudu dengan menggunakan air sungai dengan kondisi sungai yang seperti itu? Kita akan kembali, tetaplah bersama kami di program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.